Mana ya? Ibu, ibu ngeliat aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bukan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman. Oh, ibu ngomong faman. Oh, kirain kanan. Faman. Enggak kan, kirain kanan. Oh, faman. Oh, iya. Faman, nun mati ketemu alif. Izat. Azlamu mim. Wajibul guna. Apanya? Mimnya ya. Mim syiddah wajibul guna. Mim manif taroronya. Takrim ro. Man asli ya, ada ya. Alok Allahnya Abdul Jalala alif lam syamsiyah lam jalalah tafkhim mad asli kaliban kalau berhenti mad iwad kalau lanjut izhar tanwin ketemu alif. Tanwinnya apa nih? Fathatain kaliban au sifat lain au kadzdzaba bi'a mabtada ya mad asli. Kalau saya ada alif ya. Di situ nggak ada ayatihi. Tadi berhenti ya? Berhenti. Kalau diterusin masilah tawilah karena apa? Di depannya alif. Innahu ya. Inna wajibul gunahu masilah qasirah di depannya apa? Lam ya, lam ya. Innahu masilah qasirah la matobi yufrihul alifan komaria muj al-qala sugra mujri riknya tarkik mujrimun mad alif disukun riknya udah waya budu makabi'imil apa ini dal tato deket akram. Ini orang bilang ikhfa hak ikhfa apa? Ikhfa halqi apa ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki. Kalau yang halqi izhar. Kalau izhar halqi. Kalau ikhfa hakiki ya. Ikhfa'nya ikhfa hakiki karena nanti ada ikhfa syafawi. Jadi kalau non mati ikhfa'nya ikhfa hakiki. Kalau mim mati nanti kita ikhfa syafawi ketemunya. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Kalau izhar halqi nun mati atau tanwin. Kalau izhar syafawi mim mati. Itu untuk membedakan non mati dengan mim mati ya. Kenapa mim mati? Kenapa syafawi? Karena bibir ya. Huruf maksudnya mingkem gitu. Di bibir, mingkem di bibir. Mana ya? Wayang buduna min dunil. Wayang buduna udah ya. Min dunil Allahnya. Lafzul jalalah alif lam. Iblam syamsiyah lam jalalah tasdid mad asli ma maqabi'ila yagurru ruhnya tafkhim yagurruhum wa izhar syafawi mimati ketemu waw la ya ifa apa? Ifa ausat dan mati ketemu fa yang fa wa izan syafawi wa yaqu maqabilu ha dia hamzahnya punya rumah. Jadi majaiz pun hasil
bedainnya gini aja deh. Alisnya tebelan mana? Tebelan lam. Ya. Kalau yang lihat deh. Nanti kalau besok-besok ketemu ya Ayyuha, dia punya alis cuman pendek, tipis pendek. Tapi kalau madu wajib panjang tebal. Ya, alisnya. Jadi ha di sini madja ismun fasil. Ha nah itu dia. Nah, jadi ha ada rumah tuh u-nya. Gitu. Kalau ini si Abuju itu Jais yang mana? Dulu baru Hamzah. Mana? Yang si Abuju wakil apa? Kok siapa? Si Abuju yang lain. Oh si Abuju, itu mad wajib. Karena dalam satu kalimat. Ini di depannya ada ya baru Hamzah. Itu buat dia A-nya A sendirian, A pendek. Si A. Ya, jadi kalau H ini dia dua nih. H sama ulai gitu. Sama ulai, dia dua nih. Oh, itu wajib. Majaiz, kalau H-nya majaiz. Kalau si A itu satu kalimat. Keburukan. Enggak, saya kira kalau di depannya ada ya dulu di depan sini ada Hamzah itu Jais. Oh gitu. Enggak, A-nya itu dia rumah ya-nya di A itu. Ya. Kalau si A kan nggak panjang. Kalau ula panjang kan? Iya, itu begitu. La-nya panjang. Jadi kalau ula itu dua kalimat. Yang satu ini dia. Ulai mereka atau itu ya. Ula itu mereka. Mana dia? Majazmun fasil la mad wajib muttasil. Kalau si A itu mad wajib. Syufa'a mad wajib muttasil. Syufa'una mad tabi'in ifa aqrab dallah Allahnya lafzul jalalah alif lam syamsiyah lam jalalah tafkhim. Berhenti apa lanjut? Berhenti. Kalau berhenti pada alif lis sukun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayati. Maka siapakah yang paling zalim daripada orang yang membuat-buat terhadap Allah atas nama Allah akan kedustaan, atau dia berdusta dengan ayat-ayatnya. Maksudnya ayat-ayat Allah. Ini masih ngomongin Al-Quran. Kemarin kita belajar kaum kufar itu tidak suka kalau Nabi itu menyampaikan Al-Quran. Mereka mengusulkan kepada Nabi supaya Al-Quran diganti aja. Ya, diganti aja atau bikin yang lainnya. Kemarin kayak begitu ya Bu, masih ingat nggak? Udah lupa ya? Udah lupa sama masakan di rumah ya? Iya kagak ngaji ya, emang modelnya begitu ya. Sekarang banyak, besok kagak. Sekarang banyak nih, udah besok banyak apa kagak? Begitu. Emang udah ngomongnya mudah-mudahan banyak, tapi kenyataannya begitu. Banyak, sedikit, banyak kayak ibu ngapalin aja. Ya, turun nggak ayu gitu, banyak gitu.
Ya. Ini jarang akses, selalu Iya, Yati alhamdulillah udah masuk, Ustazah Heriani masuk alhamdulillah. Pokoknya saya mana nih? Dia kemarin masuk. Oh, dia masuk kemarin. Kemarin kan dia kagak. Oh, dia juga kagak masuk. Iya, heeh. selesai Udah. kepala saya dia. Udah, pokoknya absen aja masing-masing ya. Absen aja masing-masing. Tapi kalau nggak pasti dicariin. Iya, cuma dalam hati aja nyariinnya. Ya. Kenapa ibu-ibu mereka disinilah ibu-ibu hikmahnya kenapa Nabi itu buta huruf. Kata Nabi kan bilang kemarin, gimana saya mau merubah, ya? Enggak mungkin saya mau merubah-rubah, mengganti Al-Quran yang ada ini kan bukan ucapan saya, bukan kata-kata saya, ini dari Allah, terserah Allah mau tulis kayak gimana. Coba ibu-ibu, kalau misalnya Nabi bisa nulis, bisa baca, ya udah, gitu kan? Nggak mungkin juga ngerubah Nabi walaupun bisa, gitu ya. Tapi gimana? Maksudnya gini, mereka tahu persis Nabi itu kagak bisa baca, kagak bisa tulis. Pasti ini bukan buatan Nabi. Jadi mereka nggak bisa maksain diri. Orang Nabi kagak bisa, kagak bisa baca, kagak bisa tulis. Jadi bukan karena nyontek dari mana-mana. Jadi memang dari Allah langsung gitu ya. Coba kalau kayak kita, udah berubah apa? Kan bisa nulis gitu ya. Apa sih susahnya nulis gitu? Karena emang kita bisa nulis. Nah ini kalau buat kita ibu-ibu buta huruf, jelek nggak? Aib enggak? Ya Allah, udah zaman sekarang masih buta huruf aja gitu ya. Dibodoh-bodohin nggak? Iya, ya dibodoh-bodohin, dibohong-bohongin. Dasar nenek-nenek agak bisa baca, gitu kan? Udah suruh tanda tangan aja, tanda tangan deh. Tahu-tahu isinya, ini rumah mau digade, ya udah. Nyak, dibayi-bayiin tuh si nyak. Dibayi-bayiin. Udah lama, udah bayi, Bang Jauh nih anak bayi banget ya. Nggak tahu itu ada apa gitu ya. Lama-lama nyak sertifikat di mana nyak? Iya, si nyak kan gak tahu ya. Dia tanda tangan atau lagi tidur dicap jempolin ya. Ya Allah, sian kagak? Sian. Kagak bisa nebus ibu-ibu. Akhirnya ya Allah hilang di rumah tuh. Nah, jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, itulah hikmah kenapa Nabi buta huruf, kagak bisa baca tulis. Jadi yang namanya ibu-ibu kan kalau saya kan bisa nulis karena memang nyontek dari kitab-kitab yang lain. Kalau Nabi kagak bisa baca, gimana mau nyontek gitu ya. Jadi ya udah gitu. Ini adalah dari Allah, bukan buatan saya. Terus ibu-ibu, apa kata Allah? Siapa orang yang paling zolim daripada orang yang membuat-buat atas nama Allah dengan dusta? Ibu-ibu, bisa aja orang Islam, orang penganut Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan bukan cuma bisa dirubah, bisa aja manusia ngerubah-rubah. Jadi Al-Quran itu nggak boleh dirubah. Kemarin kan saya kasih contohnya, nggak boleh Al-Quran dirubah hurufnya, ya kan? Kayak ibu misalnya mau nulis Yasin, ya panjang, sinnya panjang, jadi berapa huruf? Ya, alif, sin, ya, nun, jadi 5 huruf. Ya. Terus yang ada di dalam Al-Quran, Yasinnya cuma 2 huruf. Boleh nggak diganti dengan Yasin yang 5 huruf? Nggak boleh. Ya udah, yang ada itu dia yang ditulis, yang dibaca. Nggak ada ibu. Lain halnya barangkali orang yang bikin apa tuh, yang kalau bikin ruqyah,
bikin tulisan ruqyah. Itu udah lagi bukan huruf Al-Qur'an tuh, Bu. Ya, misalnya tuh itu udah bukan lagi itu huruf lafaz Al-Qur'an. Kalau udah diganti-ganti kayak begitu. Kalau orang kan suka jangan dipercaya nih kalau kayak begitu ya. Yasin tuh saya pernah tuh ngeliat tuh tulisan Yasin kayak begitu. Walaupun itu tulisannya bacaannya Yasin, tapi hurufnya beda, nggak bisa itu dibilang Al-Qur'an. Terus ibu-ibu bukan cuma tulisan aja, pemahaman juga nggak boleh dibikin-bikin gitu. Artinya, nih sekarang itu biasanya suka lagi musim-musim kampanye kayak begitu tuh, Bu. Supaya menangin dia punya partai kan ibu-ibu kalau lagi kampanye ulama kan laku banget, Bu. Ulama kan disayang banget, Bu. Disodorin duit miliaran gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa apa? Yang bisa menarik perhatian, yang meyakinkan buat masyarakat gitu ya. Ya kalau memang sesuai sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak sesuai bisa aja dicari-cari, ya. Jadi ibu-ibu bisa aja dengan akalnya yang dikasih sama Allah dimanfaatkan dengan cara yang nggak baik terhadap Al-Quran ini, ya. Jadi ibu-ibu Al-Quran ini bisa jadi imam buat nuntun kita ke surga. Bisa juga Al-Quran ini nuntun jorogin kita ke neraka. Kenapa? Karena menyalah artikan Al-Quran yang arti sebenarnya gitu, Bu. Ibu-ibu, kalau dulu waktu kita sekolah di SD, kalau ibu masih ingat, ibu kan sekolah ya, Bu ya. Snok hogronya, ibu ingat nggak? Sekolahnya dikit. Jadi snok hogronya. Tadi saya ngomong apa sih? Snok hogronya ya, snok ya. Itu ibu-ibu orang orientalis, orang yang mempelajari Al-Quran, orang kafir yang mempelajari Al-Quran di Mekah, ibu-ibu. Untuk apa? Untuk ngelabuin orang Islam. Dia tuh apal, ibu-ibu, Al-Quran, bisa mentafsirkan. Akhirnya apa, ibu-ibu? Ya, dia memang tujuannya buat menyesatkan orang Islam, dicari-cari arti yang nggak benar. Ya memang udah, namanya juga orang kafir yang belaga-belaga masuk Islam, namanya Abdul Qadir kalau nggak salah tuh. Ibu mah lupa. Lah, bukan masalahnya namanya cakep. Di sini juga orang kafir banyak namanya nama Indonesia. Ya kayak Ahok, namanya siapa Ahok? Ya. Orang Islam juga banyak namanya orang kaya. Ya iya. Ya, udah. Jadi ibu-ibu ya Allah, apa ada orang yang lebih zolim daripada orang-orang yang membuat-buat merekayasa, apakah itu hurufnya, apakah itu makna daripada Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini nggak boleh dimain-mainin gitu, Bu. Nggak boleh diartiin seenak perut kita, seenak hawa nafsu kita. Ibu-ibu kan Al-Quran ini buat apa, Bu? Buat dalil. Al-Quran ini kan buat meyakinkan orang. Ibu-ibu suruh ini, suruh itu, diyakinin sama apa? Sama Al-Quran, sama hadis. Nah, orang yang jahat juga, yang nggak mau kita ini jadi pemeluk Islam yang setia, gimana caranya supaya kita percaya sama Al-Quran yang terjemahan dia, yang arti dari
dari dia. Tapi ibu-ibu ya, subhanallah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa bukan. Apa sih ya, astagfirullahaladzim. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, gitu ya. Jadi kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan memeliharanya. Ini Al-Qur'an ibu-ibu, Al-Qur'an Allah yang nurunin. Tapi Allah juga yang akan jaga. Enggak boleh satu huruf pun yang tersilap. Ngerti nggak tersilap? Yang kurang, yang lebih. Pokoknya dari abad ke abad Al-Qur'an ini isinya kayak begini terus. Andai pun nanti ada yang mau jahatin, itu akan cepat ketemunya. Akan ketahuannya. Akhirnya dibredel. Rugi nggak? Rugi. Jadi ibu-ibu nggak akan ada yang berani. Ini nih, ngotak-ngatik deh ya. Ngotak-ngatik Al-Quran nggak akan ada yang berani. Huruf-hurufnya ini, huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran nggak akan ada yang berani nambahin, ngurangin. Walaupun itu percetakan orang kafir, dia nggak berani. Kenapa? Kalau dia ingatnya bukan akidah. Kalau kita kan ingatnya iman kita. Ya kalau begitu saya keluar dong dari Islam. Kalau saya ngotak-ngatik Al-Quran gitu kan. Saya udah murtad tuh kalau kayak begitu. Kalau ngotak-ngatik Al-Quran. Tapi orang kafir nggak begitu pikirannya. Kalau saya ngotak-ngatik tulisan Al-Quran, bisa-bisa percetakan saya bangkrut. Kenapa? Dibredel. Ya, ditarik dari apa Bu? Dari peredaran. Kalau udah ditarik dari peredaran, berapa ini? Ini Al-Quran beredar di seluruh dunia. Jadi ya Allah, kalau sampai ada orang yang merekayasa apa yang ada di dalam Al-Quran ini, nggak ada yang lebih zolim kecuali dia. Jadi nggak ada yang paling zolim daripada orang yang membuat-buat, mendustakan Al-Quran, atau orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ibu-ibu, mampu atau tidaknya kita melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran ini, kita nggak boleh bilang yang haram ya bilang haram, yang halal bilang halal. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh kita ngerubah-rubah ciptaan Allah. Ibu-ibu, itu ayat. Kalau ibu berani ngerubah hidung ibu yang pesek biar mancung, itu udah ganti belum? Ganti. Lain halnya ibu-ibu nih jerawatan, bolong-bolong diobatin, ya nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau udah ngerubah-rubah, hidung jadi mancung, dagu yang lebar jadi lancip, ya kan? Jadi emang dasarnya begitu kan, jadi berubah jadi jelek ya. Jelek. Ibu misalnya nggak bisa tuh Bu, saya saking kagak puasnya ama perawakan kita, dirubah nih Bu. Saya tahu dosa agak boleh. Itu masih lumayan. Masih lumayan, nggak boleh juga ya ngomong lumayan ya. Dosa itu, tapi belum murtad kita. Oh masih ada pertimbangan. Bukan masih pertimbangan. Maksudnya gini Bu, beda antara nggak apa-apa ini, nggak apa-apa gitu. Jadi menganggap kalau Allah itu membolehkan ngerubah-rubah, itu yang nggak boleh. Kayak ibu nih buka aurat. Boleh alhamdulillah. Ibu buka aurat keluar, ya Bu ya. Boleh nggak ibu keluar buka aurat? Enggak. Saya ngerti kagak boleh, tapi dikerjain itu dosa, tapi belum murtad. Kalau keluar Sama di luar kalau duduk di depan nggak di sini nih ngeblak Ngeblak aja. kalau ada
ada tamu selama kita bumbunya mana ya? Itu ibu-ibu merasa kalau memang tutup aurat itu hukumnya wajib. Masih lumayan kalau itu. Iya. Jadi kalau masih ada rasa ya Allah, kok saya tutup buka aurat, itu masih ada itu. Ada iman di dalam diri kita bahwa mempercayai tutup aurat itu wajib. Tapi kalau misalnya kita udah apaan sih? Gitu ya. Ya mau ketemu orang paket kek, mau ketemu orang apa kek. Kadang-kadang kayak sama saya aduk kayak ketemunya aja. Dia aduk kayak kain kayak. Iya. Nih bapak kainnya ada di situ. Bukan mau nemuin paket, mau buang sampah saya mah. Emang ibu kalau datang paket kerebok anduk. Malu atuh, malu. Makanya ibu-ibu jilbabnya taruh di mana aja, di dapur ada, di ruang tamu ada, biar apa? Biar gampang. Iya. Atau tuh jilbab centeng lainnya. Iya. kadang-kadang yang sering itu kalau paket. Iya. Merasa berdosa nggak? Merasa berdosa nggak? Merasa. Oh iya sih, masih ada imannya. Kita tahu ya, berarti kita tahu. Karena apa ibu? Ribet ngambil jilbab ke dalam, gitu kan? Udah gitu. Ini saja. Di samping itu saya juga mungkin juga seperti saya ada. Kan gara-gara bubanan juga jadi orang. Jangan karena ada uban, kagak boleh. Ada maksud saya itu jadi bukan ke situ aja. Gara-gara ada uban juga jadi saya Jadi rapi gitu ya, pakai jilbab mulu. Kan ini kelihatan. Iya. Jadi tutup aurat itu ibu-ibu bukan cuma tutup rambut doang. Iya. Ini kan ya Allah, ibu kagak tahu aja tuh orang laki kalau ngeliat leher kita. Nafsu banget. Ngeliat leher kita. Jangan salah. Makanya ibu-ibu tutup aurat itu buat ibu-ibu yang muda. Kalau yang nenek-nenek mah nggak apa-apa. Lah iya, misalnya nih, apa yang kagak juga sih? Udah kagak ngapa-ngapa itu, nggak pakai jilbab juga. Poninya udah kadang basah loh. Udah. berarti kita boleh. Kenapa boleh? Nggak boleh. Katanya saya boleh. Ustazah Nani mah masih genit, gimana mau boleh? Emang udah nggak mau pakai baju bagus? Iya. Itu berarti masih genit ya Bu ya? Tuh kalau yang kita suka lewat tuh ya, dia lewat. Ya Allah tuh nenek-nenek jelek banget ya. Nah itu dia yang boleh. Yang boleh. Tapi dia rapi banget. Udah. Jadi ibu-ibu itu dosa, tapi enggak menjurus kepada kemurtadan. Murtad itu apa sih Bu? Murtad keluar dari agama, mesti ngucapin syahadat lagi tuh. Makanya ya Allah. Kalau apa? Iya kalau kagak ada. Kalau ibu nggak punya rasa bersalah gitu, apa gitu, syahadat ibu. Syahadatnya harus disaksiin. Kagak. Emang baru masuk Islam mana? Iya. Iya. Malu-maluin aja. Iya. Udah.
Udah. Ya kalau baca sadat kalau mencintai sakit itu mah juga sekalian. Ada sawalo. Dah. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang mujrim. Orang yang mujrim ini orang yang berbuat dosa, ya. Orang yang tadi bikin Al-Quran merekayasa apa sih? Membuat-buat gitu, mengada-ngada Al-Quran dengan mengartikannya sesuai dengan hawa nafsunya. Mengada-ngada, betul. Dah ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah. Ya enggak, kalau orang musyrik kan nyembahnya bukan Allah ya. Yang disembah oleh mereka adalah selain Allah, berhala. Orang musyrik itu ya patung, matahari, kuburan, keris. Sugihan. Tapi memang ibu-ibu kalau kita kan kalau orang-orang tua dulu kita ya suka punya keris gitu kan. Terus misalnya ada malam-malam yang dimana dia mandiin itu, terus dimasukin kekuatan ke dalam keris itu baik-baik itu ya. Harus nanti bisa kelindi ya, apa kelindi ya namanya ya. Satu surat kemarin lu pernah mandiin keris itu saja. Hah? Satu surat kemarin mandiin keris, orang ada pada percaya begituan. Iya, yang punya gaman-gaman. Di mana itu? Ya yang di rumah dia mandiin, iya. Enggak, maksudnya sampai sekarang. sekarang. Masih ada kalau yang masih percaya. Kalau yang di inian gitu ya daerah Jawa-Jawa yang dulu kali kalau yang punya kali dimandiin kali. Iya. Itu dimandiin gitu pakai kembang gitu ya. Kembang gitu. Iya, dicelupin ke dalam air kembang. Iya. Ya katanya ntar dia ngamuk ya. Kata enggak, ini kalau nggak diceritain enggak tajam apa gimana gitu. Enggak tajamnya buat dipotong, buat motong Enggak atau tahu apa buat apaan. Oh, iya. Kalau buat motong cabai. karena ibu-ibu zaman dulu kan zaman perang ya Bu ya. Iya. Zaman perang dia butuh senjata. Iya. Jadi senjatanya supaya ada isinya gitu Bu ya. Iya kayak zaman ilmu kebal ya. Tapi pas gitu berarti nggak ada yang pada ngambil, nggak tahu gimana. Kenapa? Bapak saya dulu kuliah di Pondok saja, Hmm. tapi emang anaknya nggak ada yang pada. Terus dikemanain itu kerisnya? Kan ada yang pergi sendiri. Pergi sendiri. Maksudnya Hilang aja. Oh. nggak ada orang, emang nggak tahu kemana. Nggak terus biasanya ada batu Nggak ada yang ngurus ya. kayak gini tempel ini Iya. doang bisa sembuh. Itu juga nggak ketahuan perginya. Nah sisanya tuh dikasih apa yang baru mati nah itu kita nggak tahu kan, kita tahu ilmunya juga nggak tahu kan. Jadi memang mesti dikasih ke orang yang pintar ya. Iya, orang yang punya inian. Mau ngurus yang ngerjakan itu kan Nggak bisa ada kekuasaan gitu. Jadi Ada jamnya. Iya kagak ngerti. Karena memang zaman dulu itu kayak begitu ya. Iya, ada doa-doanya Ustaznya. Kalau kita yang pegang gituan, kalau dia kagak kadang kagak mau dia nggak mau dia kalau kita nggak punya ilmunya mah. Ya memang saya pernah dengar tuh. Ya kan ini suku kan alerginya umpi iya. Lah dulu Ya Allah, kan Kan saya itu sudah udah berdiri ada. iya, lah kumpi apa ntar dia mati itunya kan dipendem kan di depan tua apa sih buat naruh beras apa namanya tempayan. Iya, dipendem di mancing bodi karena terus baru meninggal dia. Kalau Emang ngapa itu tempayan pakai nggak di? tahu dulu ada. Oh jadi tempayan aja juga ada isinya. Iya, ada apanya gitu. Ada digampeknya gitu ya. punya ini yang buat nyunatin tuh Ustazah. Nah, kan terus dianterin ke sana ada tuh. Banten. Oh, buat nyunatin. Dulu kan dia bisa nyunatin anak perempuan. Iya. Saya ingat Dia diantarin Bisa. ke Banten. Diantar ke Banten dah tuh. Terus bisa miara juga ini ke nganten gitu. Nganten cakep banget. Nganten, Kalau Pak di depan sama dia.
agak nggak keringetan, nggak ngapa, kan nggak dikipas angin dulu. Oh berarti ibu-ibu kalau Iya. ada yang pada bisa Puasa, iya ada puasanya. Aja udah rajin Puasanya nggak makan sehari. puasa itu. Puasa nggak makan nggak sehari semalam. Nggak kuat kita, nggak kuat. bisa inilah. Di puasa itu saja. Tapi nggak ada yang kayak tuh. Kalau kita nggak Dulu kan dia lagi puasa. Ibu-ibu kayak gitu itu yang penting jangan bergurunya sama setan, sama jin. Jadi memang orang dulu itu punya anti kebal, punya segala macam. Kiai kayak begitu. Iya. Jadi ada isinya nih, ada isinya di dalam dirinya. Buat apa ya? jaga. Buat bela diri. Nggak apa-apa kalau pakai emang kita Al-Quran. Cuman memang ngeri juga. Ibu-ibu kayak kita nih. Kalau kita baca di Khazinatul Asrar tuh Bu, Khazinatul Asrar apa Khazanah. Misalnya baca kulhu. Ya kulhu sekian puluh ribu buat ngundang ininya khodamnya ada itu kayak begitu. Ibu mau? Oh, cuma susah itu nanti kalau meninggalnya. Emang benar. Atau cepat meninggal. Kenapa? Enggak kuat. Berarti kan ya Allah Bu, kita nih berantem sama jin. Iya. Kalau kayak begitu, ya Allah, banyak contoh-contoh orang yang punya kayak begituan itu Orang yang udah tua-tua. nggak kuat. Sekarang udah pada kagak ada. Nggak kuat. Pada punya gituan, ya udah pada. Dah, ibu-ibu. Iya. Innahu la yuflihul mujrimun wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah orang-orang musyrik ya. Kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat mereka dan juga tidak memberikan manfaat mereka. Iya enggak, Bu? Berhala bisa ngapain? Nggak mau apa ini. Enggak bisa ngapa-ngapain kita. Kita sama kita aja. Juga ya. Enggak bisa kasih manfaat kita, enggak bisa ngasih madarat kita. Kalau Allah, Masa Segala-galanya. iya, memberikan madarat bisa, memberikan manfaat bisa kalau Allah mah. Makanya mudah-mudahan kita ketika Allah memberikan sakit kepada kita, mudah-mudahan kita sabar gitu. Ya, mudah-mudahan kita sabar. Sakit kan Allah juga. Sakit kan madarat ya Bu ya. Tapi memang itu dari Allah. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu karena emang itu takdir ya. Itu takdir itu yang sakit, sehat itu takdir. Kalau yang sakit itu namanya takdir muklim, takdir yang menyakitkan. Kalau yang kita sehat, rezekinya gampang, ikhtiarnya cuman tibang, tapi dapetinnya gampang gitu ya. Enak nggak tuh Bu? Enak. Itu namanya takdir mula'amah, takdir yang memang cocok buat keinginan kita. Kan kita pengennya begitu Bu. Ikhtiarnya gampang, dapatnya juga gampang. Jangan sampai ikhtiar kita mesti babak, mesti kayak apa gitu ya. Tapi gampang-gampang aja, itu kan enak buat kita. Makanya disebut dengan takdir mula'amah. Tapi kalau yang menyakitkan nggak mau kan kita ya. Tapi ibu-ibu ya Allah, ulama zaman dulu mah tuh subhanallah, kalau dikasih sakit nih, tegores nih, alhamdulillah. Ibu-ibu ya Allah, dikasih sakit alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya lain ya Bu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ibu-ibu kita belajar nih Bu. Belajar kalau kita dapat penyakit, bilangnya apa? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya ala kulli hal. Itu kan diajarin kita waktu itu ya. Jadi ibu-ibu, orang yang paling zolim adalah orang yang mengada-ngada ayat-ayat Allah, mengada-ngada Al-Quran, dan yang kedua apa? Mereka menyembah berhala yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka
apalagi memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka, nih ahli Mekah nih Bu, Nabi lagi ngadepin ahli Mekah. Karena memang di Mekah itu yang dihadapi oleh Nabi adalah orang-orang kaum musyrikin. Dan mereka mengatakan mereka, nih berhala adalah pembela-pembela kami di sisi Allah. Nanti mereka akan belain kita gitu. Ketika Tuhanmu, pokoknya mereka nggak percaya sama Tuhannya Nabi Muhammad. Ya. Jadi ibu-ibu, qul atunabbi'una Allah, ada yang bawa terjemah nggak? Tuh, menarik. Iya. Bantu saya ya. Qul atunabbi'una Allah ya. Bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, Allah bilang nih sama Nabi Muhammad, apakah kalian mengabarkan kepada Allah bima la ya'lamu, dengan apa yang tidak mengetahui, bisama bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, dengan apa-apa yang tidak diketahui di langit dan tidak pula mengetahui apa yang ada di bumi. Atukhbiruna Allah billadzi lam ya'lamhu Allah wa huwa syafa'atul asnam. Kata Allah, bilangin tuh sama mereka. Mereka mau ngasih tahu Allah terhadap berhala-berhala yang akan membela mereka waktu dalam pengadilan Allah. Padahal mereka nggak tahu apa-apa itu. Ya. Wa idza lam ya'lamillahu syai'an istahala wujud dzalika syai'. Kalau Allah tidak memberikan tahu, mustahil itu berhala akan ada. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Coba deh Yus, artiin deh atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati, apa itu? Katakanlah, oh iya. Kan ibu-ibu orang kafir itu kan bilang kalau nanti Tuhan-Tuhan mereka itu akan membela mereka. Ya kan? Kok mereka bisa-bisanya ngomong kayak begitu gitu? Padahal kan apa yang akan terjadi nanti nggak ada yang tahu. Baik yang ada di langit ini maupun yang ada di bumi. Emang itu berhala bisa membela mereka? Tahu dari mana mereka gitu? Kita mana tak? Ya Allah Bu, kita tuh apa sih Bu? Kita nggak tahu apa-apa. Ya Allah, kita nanti mau ngadep Allah kayak apa? Allah tuh seperti apa? Pertanyaan Allah tuh seperti apa? Mana kita tahu? Ada Bu yang nanya, Sazah, kita apalin aja ya. Man rabbuka, Allahu rabbi, ya, wa madinuka, al-Islam dini. Ya kan diapalin aja, tapi nggak apa-apa apalin. Tapi bukan patokan itu nantinya yang kita, mulut kita akan menjawab nggak kalau amal kita nggak bawa, kalau kita nggak bawa amal. Iya, nanti tangan kita yang akan menjawab, kaki kita yang akan menjawab. Jadi kita nggak tahu. Malaikat munkar nakir ya. Malaikat munkar nakir itu mau nanya kita kayak apa, nggak tahu. Bentuk malaikat munkar nakir itu kayak apa. Nanti Allah tuh akan mengadili kita kayak apa tuh nggak tahu. Ini sok-sokan pakai ngomong mau dibela sama Tuhan mereka. Ya Allah Bu, di dunia aja kita lihat kayak begitu. Ya, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa makanan nasu. Jam berapa ini Bu? Pas sudah.
Dah ibu-ibu sampai situ. Wa makanan nasu kita lanjutkan. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, nanti kita ulang ya. Makanan nasu. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat mengembangkannya di rumah kita ya Bu masing-masing. Dan apa yang kita nyimpang ke sono? Nyimpang kemana? Nyimpang yang sono saja jangan sampai diajar lewat dari jalur kita yang ngaji ya Bu. Oh ya Allah, amin amin amin. Bagi mati sesudah kita kita doakan. Kayaknya ya Bu, nanti sesak mulu soalnya ini doain. Hah? Sesak mulu saja batuk jadi sesak. Oh sesek karena batuk. Iya, saya kemarin kalau lagi hati, aduh jangan sampai sesak karena kan kalau sesak kebanyakan sesak Bu. Berhenti. Saya aja udah dilepas. Padahal kan mesti sempurna ya HD-nya ya. Maksudnya sih kemarin sampai dikurangi 1 jam, harusnya 5 jam jadi cuma 14. Berarti masih ada racun di dalam ya kalau nggak sampai selesai gitu. Ambil sih dia selesai terus saja. Oh itu tadi 5 jadi dikurangin jadi 4 Ya, jam. lagi masih jalan kita udah dikurangin, jadi belum masih jalannya masih 4 jam jadi dikurangi 1 jam. Tapi udah selesai maksudnya. Nggak bukannya nggak kuat napasnya. Napasnya sesek. Kan mesti fit banget ya. Ya kita harus siap obat terus. Harus punya paracetamol, harus punya vitamin. Dibawa ke sana gitu. Ya, kita sebenarnya 1 box saja obat doang. Enggak maksudnya dibawa ke sana. Harus selalu dibawa. Takut nanti ada mendadak. Kalau lagi pas kedinginan apa itu harus minum paracetamol. Harus siap obat. Doainnya ya Bu, biar kuat ini. Ya Allah. Biar kuat.